Shalom, inilah kebohongan para mu'alaf ini yang berkoar-koar begitu sepertinya menguasai Al-Quran dan Alkitab. Contoh memang Dunditan dijadikan contoh utama karena dia selalu mengkaji dan membahas Alkitab. Bukan Al-Quran lu bahas, baik. Menerima wahyu, ya kan, dari Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam. Betul. Nabi membacakan di depan sahabatnya. Sahabat menulis. Iya, ya kan? Karena kan Rasulullah SAW nggak pandai untuk membaca, baca tulis ya. gitu kan. Jadi yang menulis kan sahabat-sahabat di depan Nabi. Iya. Mereka setelah menulis mereka baca, benar nggak bacanya? Kalau ada yang salah dibetulin dong. Tidak ada satu saksi mata yang melihat wahyu itu turun kepada Muhammad lewat Jibril. Dan bagaimanakah makhluk Jibril itu dan siapakah Jibril itu, bagaimana cara penyampaiannya? Tidak ada satu makhluk pun semacam manusia yang menyaksikan wahyu itu turun kepada Muhammad. Ketika ditanya oleh sahabat, saya hanya ingin melihat Jibril itu datang kepada engkau. Dan saking keinginannya seperti itu, maka jawab Muhammad, wahyu itu turun ketika satu selimut dengan Aisyah, putri Abu Bakar. Sehingga memutuskan keinginan para sahabat untuk mau melihat wahyu itu turun. Sedangkan wahyu itu turun masih dalam selimut dengan Aisyah, istri bocil. Adapun wahyu yang turun ketika surat Alaq ayat 1-5, yaitu pertama kali wahyu itu turun, yang disebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, ketika bulan Ramadan masih di Mekah dia. Dan itu pun tidak ada satu saksi manusia yang melihat Jibril bertemu dengan Muhammad. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika Jibril menyampaikan wahyu, tidak ada manusia, hanya kata-kata Muhammad yang diucapkan, yang dilafalkan, yang didiktekan, yang diucapkan oleh Muhammad. Tetapi banyak sekali para sahabat kutabil wahyi itu selalu dialog untuk benar enggak ucapan satu dengan yang lain. Lalu ditulis oleh si ini. Yang menulis si ini. Contoh, yang menulis adalah Abu Hurairah. Tetapi apa yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud berbeda lagi, dan apa yang ditulis oleh Abu Bakar berbeda lagi, apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab berbeda lagi, apa yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib juga berbeda. Sehingga kalau Anda baca itu Quran, itu redaksinya kacau semua. Bicara ini muncul Nabi ini, bicara yang ini beda lagi ayat selanjutnya. Enggak ada yang bisa dikatakan runut itu cerita, runtut itu cerita, kisah apapun, karena sepotong-sepotong dan ditulis sepotong-sepotong juga. Paling 10 ayat yang saling berkait. Misalnya cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi enggak seberapa, tetapi suratnya panjang sekali. Surat ke-18 itu, yaitu surat Al-Kahfi, tentang bicara gua, yaitu 7 pemuda zaman dulu diceritakan ulang di dalam Al-Quran. Padahal itu bukan firman dan hanya cerita dongeng. 7 pemuda Efesus. Nah, lalu dimasukin. Kenapa? Karena ketika ditanya kepada Muhammad, 7 pemuda Efesus itu
Siapa mereka? Namanya siapa? Nggak jelas juga. Jadi begitu Donditan, jangan akal-akalan dengan saya. Sudah betul baru disimpan. Baru nanti ketika Nabi wafat baru dikodifikasi. Tapi kalau PB, itu orang-orang yang menulis bukan orang-orang yang saksi mata langsung. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang yang nggak pernah ketemu Yesus, orang yang nggak pernah, ibaratnya orang nggak pernah ngopi bareng Yesus lah gitu. Ya, ditertawakan oleh moderator penanyanya itu. Maka pantas saja Dogitan ini murtad, mu'alaf, meninggalkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Apakah benar begitu Donditan? Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi tulis perjanjian baru itu mata mereka menyaksikan, bahkan pegang langsung. Sang firman yang hidup itu Yesus Kristus. Mereka lihat semua. Nggak ada ngarang kayak Dogitang ini. Maka minta maaf ya Donditan. Jangan terlalu banyak membohongi umat. Muslim itu sudah korban tipu-tipu. Sudah korban tipu-tipu semua. Udah ditipu sama Nabi Arab, ditipu oleh mata sipit Donditan supaya mempercayai itu ajaran. Padahal nggak pantas untuk dipercayai. Saya tetap viral di Indonesia. Siapa saja tetap memviralkan saya. Berita terbaru tentang saya adalah saya akan kembali ke Indonesia. Saya akan kembali mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum saya. Yang tidak ada hukum itu di Amerika ini. Ayat kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang diragukan itu Donditan. Kamu saja yang gak baca Alkitab, lalu kamu framing seolah-olah Alkitab perjanjian baru ini karangan orang yang tidak melihat langsung tentang Yesus Kristus. Anda baca Matius itu melihat langsung, Markus melihat langsung, Lukas melihat langsung, saksi hidup. Tolong sekali lagi jangan membohongi orang yang gampang dibohongi, dan jangan memperbodoh kaum muslimin yang memang BODOOH yang begitu on itu. Karena memang syarat untuk menjadi muslim itu, salah satu syarat utamanya itu adalah on. Nah, per-oonan inilah yang penting yang harus saya sampaikan. Bayangkan betapa saya ini semakin lama semakin cerdas. Itu karena Alkitab. Kalau saya tetap di dalam agama itu, maka saya akan gampang diper-on oleh kelompok tertentu.
bahwa mencium batu hitam mengampuni dosa. Nggak ada itu, nggak ada dulkomeng, nggak ada dulkomeng. Satu Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kalau saya memang dari kecil sudah dikadalin. Sudah dibohongin sama ustadz-ustadz seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahathir Mohamad, pemimpin Malaysia itu. Kamu telah menjadi sia-sia menjadi orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 12-15. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan. Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, perhatikan 1 Korintus 15 ayat 6-8. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi sekarang waktu zaman itu. Jadi bukan sampai sekarang ini. Jangan lagi diperbodoh oleh Zuma lagi ayatnya. Bahwa saksi Kristus masih hidup sampai sekarang. Ini ayatnya. Ini merujuk kepada keoonan seseorang. Tetapi beberapa mereka telah meninggal. Jadi zaman itu sudah lama, 2000 tahun yang lalu. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir adalah semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Yesus Kristus menampakkan diri kepada Paulus sang rasul itu. Jadi begitu Zuma. Begitu juga Dogi. Masya Allah, saudara, sangat memalukan untuk menjadi pembicara tentang Alkitab. Sedangkan Anda tidak pernah sekolah atau kuliah Alkitab. Mana ijazahmu? STT mana kamu sekolah? Jangan bohong kayak nama. S3 di Haifa, Israel. Astaga. Tetapi sekali lagi mereka memang suka diperbodoh dan dipermalukan oleh mereka yang tidak mengenal firman Tuhan. Ya, ini saja saudara-saudara yang menjadi bagian pembicaraan saya menanggapi Don Ditan. Ini sangat panas saya kalau menjawabnya. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.